Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya itu Saskia Teofani. Saya adalah mahasiswi dari LSPR Communication and Business Institute Jakarta di bawah bimbingan Mr. Charles Bonar Sirait sebagai mentor dan juga dosen saya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya itu akan menyampaikan sebuah informasi seputar climate change atau perubahan iklim yang saat ini tuh sedang kita hadapi bersama, dan juga tentunya itu sangat penting untuk keberlanjutan keadaan bumi kita saat ini. Nah, informasi yang saya pilih untuk disampaikan di kesempatan kali ini itu berkaitan dengan perubahan iklim yang tentunya di negara kita, yaitu Indonesia. Nah, salah satu isu yang menurut saya bisa banget harus diperhatikan ya adalah penggunaan serta penyaluran sumber energi yang mungkin lebih spesifiknya akan kita sebutkan atau aku pilih itu adalah PLTA. Nah, itu singkatan dari pembangkit listrik tenaga air yang merupakan salah satu alternatif cara yang bisa digunakan atau dijadikan salah satu solusi untuk menangani masalah ini. Nah, PLTA di Indonesia itu merupakan salah satu bagian penting dalam industri energi terbarukan yang dimanfaatkan oleh banyak orang. Nah, pasalnya Indonesia itu PLTA-nya berperan penting untuk memenuhi kebutuhan listrik rumah tangga, khususnya di wilayah pedesaan. Nah, sebagai negara maritim, Indonesia itu manfaatan airnya menurut saya sebagai sumber energi itu sudah sepantasnya dimanfaatkan untuk banyak kepentingan. Nah, sebenarnya kalau misalnya ngomongin soal pemanfaatan tenaga air itu nggak di baru-baru ini terjadi ya, karena sudah digunakan sejak zaman kuno dan pada masa itu digunakan untuk penggilingan gandum dan juga kegiatan lainnya. Nah, kita kenali terlebih dahulu bagaimana sih sejarah perkembangannya. Mulai pada pertengahan tahun 1770-an oleh insinyur Prancis bernama Bernard Forest de Bellido yang menerbitkan buku berjudul Arsitektur Hidrolik. Nah, buku tersebut itu menjelaskan bagaimana mesin hidrolik sendiri itu dengan sumbu vertikal dan juga horizontal, dan kemudian pada akhir abad ke-19 generator air itu mulai dikembangkan dan juga dipasangkan pada mesin hidrolik. Nah, sejak saat itu, perkembangan generator air itu sudah menghasilkan listrik dan terus berkembang hingga saat ini. Nah, kenapa bisa dibilang ini menjadi suatu hal yang bagus? Karena energi air itu dianggap lebih ramah lingkungan dibanding dengan batu bara atau energi fosil lainnya. Sekarang kita cari tahu aja kali ya, komponen apa aja sih yang ada di dalam mesin penggeraknya, serta bagaimana cara kerjanya. Nah, PLTA itu sendiri dapat berfungsi dengan baik jika mempunyai beberapa komponen utama, dan antara lainnya itu ada waduk atau bendungan yang berfungsi sebagai penyimpan atau penampung sumber energi, yaitu air itu sendiri. Nah, yang kedua itu adalah pipa pesat atau penstock, dan itu merupakan alat yang berfungsi untuk menyalurkan serta mengarahkan air menuju turbin. Nah, turbin itu yang ketiga merupakan komponen untuk mengubah energi potensi dari air itu menjadi energi mekanik. Nah, yang terakhir dan juga yang terpenting itu adalah generator. Di nomor 4 adalah komponen yang berfungsi sebagai yang menghasilkan energi listrik yang berasal dari energi mekanik itu tadi. Nah, kalau tadi udah aku sebutin ya 4 komponen utama dari PLTA. Lalu kalau misalnya ngomongin soal gimana sih prinsip sederhana atau cara kerja itu gimana sih, yaitu adalah ketika aliran air itu digunakan untuk memutar turbin yang terhubung dengan generator sehingga menghasilkan energi listrik. Nah, kalau ngomongin soal transformasi energi, kayaknya itu agak sedikit ribet, tapi cara kerjanya adalah itu tuh ketika dibantu sama gaya gravitasi, yaitu air yang telah dibendung dialirkan menuju turbin. Ketika air mengaliri turbin, maka energi potensial itu akan berubah menjadi energi kinetik dan juga sanggup memutar turbin yang menghasilkan energi mekanik. Lalu turbin itu berputar terus sehingga meneruskan putaran tersebut ke generator, kemudian dikonversikan ke tenaga listrik. Itu kurang lebih cara kerja PLTA. Dan kalau misalnya ngomongin soal air yang tadi udah mengenai turbin tadi, itu kemudian bisa dialirin lagi ke sungai-sungai sehingga bisa dimanfaatkan lagi untuk keperluan masyarakat seperti kebutuhan air bersih, irigasi pertanian, dan juga ladang, serta keperluan lainnya. Kalau ngomongin soal mesin dan juga generator, tentunya pasti ada baik dan buruknya, atau ngomongin soal kelebihan dan juga kekurangan. Kita ngomongin dari kelebihannya dulu kali ya. Nah, PLTA itu memiliki keunggulan-keunggulan jika dibandingkan dengan pembangkit listrik yang lainnya. Nah, beberapa di antaranya adalah yang pertama, pembangkit listrik PLTA ini menggunakan tenaga air merupakan energi ramah lingkungan seperti tadi saya sempat sampaikan, dan bebas emisi karbon sehingga dia tuh bebas emisi karbon sehingga tidak menyebabkan polusi serta efek rumah kaca yang sekarang itu menjadi salah satu hal yang sangat penting dan juga berefek ya kepada climate change atau perubahan iklim. Yang ketiga itu ada masa pakai PLTA yang sangat tinggi, yaitu dapat menghasilkan listrik selama 50 hingga 100 tahun. Dan yang terakhir, last but not least, itu ada PLTA yang berupa waduk atau bendungan yang dapat dijadikan lokasi wisata air. Nah, selain itu
itu juga bisa menjadi sarana pembelajaran mengenai potensi tenaga air serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitarnya. Jadi manfaat dari PLTA itu banyak banget ya tentunya. Dan yang bisa kita ketahui juga, air dari waduk itu juga bisa dimanfaatkan untuk keperluan masyarakat sehari-hari seperti tadi ada irigasi sama cadangan air ketika musim kemarau. Nah, kalau ngomongin soal kelebihan tentunya ada kekurangannya juga. Kalau ngomongin soal kekurangannya, ada pembangunan PLTA itu memerlukan dana yang sangat besar dan juga investasi yang sangat besar. Nah, kalau ngomongin soal kapasitas PLTA itu dan juga tadi investasi yang sangat tinggi, itu juga memerlukan lahan yang cukup luas, dan itu juga bisa menjadi gangguan pada ekosistem danau dan juga sungai akibat pembangunan si bendungan ini yang membutuhkan tanah yang lumayan luas. Nah, kesimpulan yang dapat diambil dari materi hari ini adalah ketika PLTA itu merupakan sumber energi yang menurut saya bisa sangat potensial bagi negara kita, karena udah banyak banget nih negara-negara di maju ya yang sudah meninggalkan sumber energi fosil seperti batu bara dan juga pokoknya yang lebih beresiko untuk menghasilkan gas emisi, itu tuh mereka beralih ke energi yang terbarukan seperti contohnya energi matahari dan juga energi air. Nah, oleh sebab itu pengembangan PLTA di Indonesia itu tentunya itu harus dilakukan untuk mencukupi cadangan energi listrik nasional. Nah, Indonesia seperti yang kita ketahui sebagai negara maritim tentunya bisa banget memanfaatkan kawasan lautan kita yang sangat luas, dan terlebih lagi jika kita mulai menggunakan penggunaan PLTA ini, tentunya kita juga turut nih untuk ambil alih atau juga ambil andil dalam penurunan efek rumah kaca di bumi ini, dan juga bisa membuktikan juga program SDG di Indonesia itu juga berjalan dengan lancar. Nah, teman-teman, itu dia tadi ya informasi yang sudah saya sampaikan di kesempatan kali ini mengenai PLTA. Semoga yang bisa disampaikan itu bermanfaat untuk kita semua, dan tentunya saya juga mau meminta maaf sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan dalam penyampaian informasi dan juga pemilihan kata. Saya juga tentunya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa ya untuk selalu jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun. Stay safe and stay healthy. Bye!